coba cek apakah Ustadz sudah bergabung ya. Kalau tadi Kak Isma ngobrol ya, bagaimana kemudian ternyata main itu nanti menjadi satu pintu ya, jadi satu pondasi untuk kita bisa masuk ke dunia anak-anak kita ya. Di bahasan yang selanjutnya coba. Waalaikumsalam Ustadz Damang. Alhamdulillah, Pangestu. Masya Allah, saya mah sama Ustadz suka Sundaan, ayah bunda. Ini Oh iya. juga teman curhat ibu-ibu ya, bukan cuma saya. Ini biasanya kajian-kajian beliau tuh dipenuhi oleh ibu-ibu. Dipenuhi. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak bapak-bapak yang ikutan juga ya Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah ya Ustadz, ini jadwalnya padat. Alhamdulillah hari ini bisa menyempatkan waktu. Sudah lama tidak bersilaturahmi langsung dengan Ustadz ya. Alhamdulillah sekarang bisa bersilaturahmi online Ustadz. Kemarin pas dikirimin foto itu untuk memastikan barangkali ada perubahan selama pandemi Ustadz. Bisa ketukar nanti. Ketukar sama Teguh Wisnu ya? Wisnu ya, alhamdulillah nggak ketukar Ustadz. Iya, ayah bunda Ustadz Hasan Faruqi ini tidak mungkin beberapa sudah familiar ya, terkenal sekali di udara. Terkenal sekali, beliau sama seperti saya dengan Bunda Sri, saya dengan Kak Isma, saya dengan Teh Maya. Insya Allah kami punya misi yang sama nih Ayah Bunda, untuk mengembalikan hak anak-anak dengan kebahagiaannya di usia 6 tahun pertamanya ya. Ustadz Hasan ini menjadi founder Inspirasi Parenting ya, Insting, dan juga banyak lagi sebetulnya. Nanti kita akan lebih lanjut berkenalan sama Ustadz di kelas tanggal 15 Agustus ya. Tapi hal yang menarik kalau Ayah Bunda sudah pernah ikutan kajian-kajiannya Ustadz adalah beliau itu akhirnya dijuluki sebagai Ustadz Parenting ya Ustadz ya. Karena banyak sekali kajian-kajian beliau membahas tentang aplikasi parenting ya, Islamic parenting atau parenting Islami. Dan yang buat kami ya, saya dan banyak bunda-bunda yang lain itu klik adalah entah kenapa bahasan-bahasannya sangat ringan ya, sangat ringan tapi juga jelek sama kayak Kak Isma tadi. Dan saya merasa perlu untuk mengundang beliau sebagai mitra belajar kita nanti selama sebulan ke depan, karena bab tentang fitrah iman ini menjadi bab yang jadi pondasi sebetulnya ya Ustadz ya. Kalau dalam bukunya Fitrah Based Education, fitrah iman tuh menempati urutan lebih dari 60%-nya loh Ustadz, sebagai pondasi di 6 tahun pertama ya. Tapi nanti yang menjadi menarik adalah fitrah iman ini menjadi pondasi karena di usia 6 tahun pertama sedang berkembang ya, titik berkembangnya fitrah iman anak-anak kita, yang pondasinya ternyata ada di 6 tahun pertama, yang akan menentukan kesiapan anak-anak kita untuk menerima adab dan perintah di usia di atasnya gitu ya. Tapi ternyata mengajarkannya harus pakai cinta, bukan dengan taklif syar'i ya, bukan dengan mata melotot ya, bukan dengan pendidikan akhlak ya Ustadz ya, bukan dengan pendidikan yang sifatnya syariah, tapi bagaimana kemudian kita menanamkan pendidikan iman ini kepada anak-anak kita. Hari ini saya minta Ustadz memberikan dulu gambaran ya, sekilas barangkali kenapa ini menjadi penting Ustadz untuk dibahas. Mangga Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Kenapa ini penting dibahas mungkin Ustadz? Kenapa ini penting dibahas? Kita tahu tentang kenapa ini penting dibahas kalau kita tahu posisi tentang keimanan itu dalam sebuah kehidupan atau proses pendidikan. Jadi kalau nggak paham tentang emang kebutuhan iman kita apa? Kebutuhan iman dalam kehidupan kita itu seperti apa? Mungkin kita nggak paham tentang pentingnya. Makanya nanti di awal, insya Allah kita akan bahas tentang ahamiyahnya atau urgensitas, faktornya ya. Kenapa pendidikan iman itu atau misalkan menanamkan atau merawat iman untuk penting, ngefeknya kemana-mana ya. Dan yang harus disadari ya, sering sekali kita memiliki pemahaman yang keliru bahwa pendidikan iman itu pendidikan akhlak, pendidikan ibadah. Saya pernah mencoba ya sharing dengan beberapa guru PAUD, beberapa orang tua, terutama guru-guru PAUD, yang memahami bahwa fitrah iman itu adalah dengan banyak melatih anak ibadah sebaik mungkin. Nah ini salah satu, menurut saya itu adalah salah satu kekeliruan ya, ketika kita memahami pendidikan iman adalah pendidikan ibadah, pendidikan akhlak. Padahal akhlak
atau ibadah itu adalah buah daripada keimanan. Mhm. Sering sekali orang tua sering sekali ngomong kayak begini. Ini anak bermasalah gara-gara kurang pendidikan agamanya. Mhm. Sebentar ini suaranya ada suara ibu-ibu ya? Nggak ada Ustaz, Ada, ayah. nggak ada. Nah, sering sekali kita memahami bahwa pendidikan iman itu adalah banyakin anak latih ibadah, banyak akhlak yang baik, atau ada orang tua yang memahami, misalkan contoh nih, anak bermasalah, oh ini gara-gara kurang pendidikan agamanya. Katanya ini disebut pendidikan agama itu seperti apa? Luas. Pendidikan agama itu pendidikan syar'i, misalkan studi Islam. Studi Islam luas, misalkan ya, ada bahasa Arab, ada nahwu sorof, balaghah, imla, ya, atau misalkan ma'ani, bayan, ada fikih, usul fikih, ada mustalah hadis, ada poin fikih, ya, ada apa namanya ulumul hadis, ulumul Quran itu kalau disebut dengan pendidikan agama itu luas banget. Iya, betul Ustaz. Ya, dan itu tidak menjamin. Jadi kalau saya ambil perkataan Ustaz Muhammad Fauzil Adin dalam buku Genggam Iman untuk kita, ketika anak melafadzkan fasih, melafadzkan bacaan Al-Quran, itu belum tentu cintai Al-Quran. Betul. Jadi bisa melafadzkan Al-Quran, itu ruang yang berbeda dengan cinta Al-Quran. Ya, makanya pendidikan iman itu adalah pendidikan menumbuhkan cinta sebelum bisa, mau sebelum mampu, ingin sebelum mahir. Cinta sebelum bisa, Ustaz? Cinta sebelum bisa, mau sebelum mampu, ya, dan inginnya sebelum mahirnya. Jadi ya intinya susahnya sama aja sih ya. Intinya sama saja. Jadi bagaimana menanamkan cinta, menanamkan kemauan, menanamkan keinginan. Gitu. Makanya kenapa di Fitra Based Education itu salah satu prinsipnya adalah intrinsic motivation kan gitu ya, motivasi yang terakhir dalam diri. Dan itu tidak akan ada kalau tidak ada tumbuh kesadaran. Cuman menumbuhkan kesadaran itu dari mana? Halo? Ya, halo Ustaz. Oke. Ya jangan sampai saya udah ngomong 15 menit ternyata nggak ada suaranya. Ada. Ya. Oke. Jadi nah itulah. Nah, saya share sedikit ya. Ini apa namanya slide. Ini ya. Ini poin nomor pertama nih, poin nomor pertama. Ya, iman ibarat ini kata iman ya, kata Profesor Dr. Taufik Yusuf Al-Wa'i dalam buku aslinya namanya Al-Imanu wa Iqadul Quwah Al-Khafiyah. Bagaimana iman itu membangkitkan kekuatan yang punya. Iman itu ibarat peta atau kompas yang dapat mengarahkan kita menuju tujuan. Dialah yang melahirkan dalam diri kita kepercayaan untuk sampai pada sasaran yang diinginkan. Bila seseorang tidak mampu menghadirkan keimanan dalam dirinya, niscaya ia akan menjadi manusia yang tidak berdaya. Bagaikan seorang tukang sampan yang tidak memiliki dayung. Jadi akan terbawa arus kemana aja. Dia nggak punya arah hidup. Ya, dia nggak paham dengan tujuan hidup. Ya, makanya tujuan imannya makin tumbuh, tujuan hidupnya makin lurus. Ya, tujuan hidupnya makin lurus. Maka ini fondasi banget. Ada di semua ranah. Cuman memang ya termasuk saya ya, mohon maaf saya juga sempat belajar di pesantren gitu ya. Saya belajar di pesantren nggak lama dari sampai SMA aja gitu ya. Kuliah cuma 2 tahun juga. Nah, tapi teman-teman sekalian, saya dulu memahami pendidikan iman itu banyakin taklif syar'i. Gitu. Ya, pendidikan iman itu ya banyakin anak untuk riyadhatun nafs, untuk dilatih jiwanya gitu ya. Itu penting. Tetapi awalnya apa gitu. Makanya di poin nomor 2 ini coba baca kesalahan yang besar yang dilakukan ya, yang dilakukan manusia dalam memahami keimanan adalah keyakinan bahwa iman hanyalah kumpulan pemahaman dan pemikiran yang kaku, tidak terkait dengan amal, tindakan, dan aktivitas. Jadi seolah-olah kalau pendidikan iman, berarti itu ngapalin rukun iman, ngapalin sebanyak mungkin ayat-ayat atau hadis-hadis gitu ya. Ya, itu bagian daripada keimanan, tapi itu bukan inti daripada iman. Pemahaman seperti ini, kata Prof. Taufik Al-Waidi, ya tentu saja bertolak dengan Islam. Padahal iman adalah pintu yang mengantarkan Anda pada kekumpulan karena dia tidak asing walaupun berhubungan dengan sesuatu yang takut dan ya ini tentang iman ya. Jadi memang saya juga tidak memungkiri orang tua memahami iman itu tidak sejalan. Kan orang tua, para aktivis atau praktisi pendidikan Islam saja itu tidak bisa membedakan ya antara iman dengan ibadah dengan akhlak.
Ya, itu tidak bisa. Padahal kalau lebih sederhananya lagi, ya, iman itu ya rukun iman. Lebih sederhananya lagi, iman itu 3 Allah, Rasul, Islam. Lebih sederhananya lagi, iman itu adalah Allah dan hari akhir. Lebih sederhananya lagi, iman itu ya Allah. Ya, saya apa namanya, menyederhanakan itu bukan bukan membuat apa namanya menyederhanakan materi atau menyederhanakan pemahaman, bukan berarti membuat apa namanya simplicity ya, apa namanya, yang ya terlalu meringankan masalah, enggak, bukan maksud itu, bukan bermaksud untuk meringankan masalah, ya, oke ya, jadi luruskan dulu pemahaman imannya, seperti apa iman itu, dan nanti kita akan bahas, ya, akan bahas. Ini saya juga tentang iman, ya. Sesungguhnya bagi segala sesuatu yang tertutup itu ada kunci pembukanya yang spesifik. Ini kata Dr. Yusuf Qaradawi dalam Al-Iman wal Hayat. Apabila kita berusaha membukanya dengan menggunakan kunci selain kunci tersebut, maka yang akan kita dapatkan hanyalah kesia-siaan. Tak ada keuntungan yang kita dapatkan kecuali terbuangnya waktu, tenaga, dan hidup. Beginilah ya. Kita ingin anak kita punya kepribadian baik. Kita ingin anak kita punya perilaku yang baik. Tapi kita caranya adalah tidak ditumbuhkan imannya. Ya, tetapi dituntut perilaku yang baik, ya. Dituntut akhlak yang baik, dituntut attitude yang baik, kepribadian yang baik. Tapi dia tidak membuka kunci imannya. Mohon maaf, ya. Sering sekali itu terjadi kegagalan, sering sekali itu terjadi menjadi bom waktu buat orang tuanya, anaknya mungkin nurut pada waktu itu, apakah dengan metode ancaman atau metode sospol. Bu Sofi tahu sospol? Apa tuh, Ustaz? Itu kan kuliah ada jurusan sospol. Sosial politik bukan? Ya, bukan. Sosorongot dan pepolotot. Jadi ada orang tua pakai metode sospol, dia sosorongot dan pepolotot. Gitu. Mungkin anak mau nurut gitu ya. Robot, Ustaz ya? Hah? Sosorobot dan popolot. Sosorongot. Sosorongot. Sosorongot, oh, itu pasti bahasa Jerman tingkat tinggi, Ustaz. Jadi, wow, marahin anak gitu ya, kemudian sambil polotot gitu ya, sambil polotot. Itu tidak menemukan cinta. Mungkin pada waktu itu ya nurut, mungkin pada waktu itu, tapi pertanyaannya, cinta tidak. Ya, anak mau sholat, anak mau berakhlak yang baik. Jadi bom waktu akhirnya buat orang tua. Usia SD taat, SMP mulai ngeyel, SMA mulai nantang, kan begitu. Iya, iya. Mohon maaf, ya, sering sekali itu berawal daripada pola. Ya, sering sekali berawal dari pola. Nah, ini penting banget ya menurut saya, apa namanya, karena apa iman itu ada di semua ranah kehidupan. Betul. Ya. Imannya nggak tumbuh, belajarnya tumbuh, fitrah belajarnya tumbuh, inovator tapi jelek akhlak, kan begitu ya. Ya, bakatnya tumbuh tanpa iman, ya bakatnya tumbuh tanpa iman, ya dia akan profesional, ya dia akan profesional tetapi ya akhlaknya buruk, begitu ya. Profesional atau misalkan hak Allahnya ditinggalkan, kan begitu. Kan nggak sedikit kayak begitu kan? Apakah kita mau seperti ini? Kan enggak, gitu ya. Bahkan terkait dengan bakat pun, ya itu iman itu adalah menjadi fondasi. Makanya saya pernah tanya ke Kang Firman ya, sebagai apa namanya ahli talent mapping. Waktu itu kita ikut pelatihan. Maka kata saya nanya, ini posisi iman di bakat itu mana? Kata beliau, ya ini bagus nih, perkataan yang bagus menurut saya. Ya, bakat itu adalah pohon amal, ya. Iman itu adalah akarnya. Wah itu keren. Ya. Ya, itu saya wah betul benar ya gitu ya. Ya, jadi akan membentuk apa? Itu silakan, tetapi fondasinya ini yang harus kuat. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini contoh terkait dengan akal. Ya, contoh terkait bentar ya. Nanti juga disampaikan. Bu Sofi? Sofi? Iya. Saya berapa lama ini? Bentar aja kan? Iya, Ustadz. Kalau sama Ustadz mah biasanya ada 2 jam juga, tidak kerasa Ustadz ya. Enggak. Barusan saya habis ngisi para orang tua. Iya. Di TK ini terakhir saja ya, terakhir ya. Ini mengenalkan saja ya. Iya, iya.
Ya, apa namanya? Iman membuahkan akhlak. Ini kaidahnya. Ya, ini kaidahnya. Ya, ini begini nih. Mhm. Dasarnya surat Ibrahim ayat 24-25. Ini pohon iman, buahnya adalah akhlak. Masya Allah. Buahnya adalah akhlak. Jadi mohon maaf ya, ini bukan hanya untuk anak, termasuk kita, termasuk saya pribadi. Ya, kalau akhlak ada masalah, coba cek iman. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya, mungkin nggak akhlaknya baik, tapi imannya nggak rapuh. Saya bilang, mungkin banget. Tapi hasilnya dua, satu rapuh. Mhm. Ya, rapuh. Akhlaknya baik, tapi imannya rapuh. Nanti apa namanya? Mungkin, tetapi tidak akan kuat lama, tidak akan bertahan lama. Mhm. Datang ujian, datang badai dikit, itu udah mulai goyah. Mhm. Ya, ketika punya uang, akhlaknya baik. Ketika dikasih pandemi, penghasilannya berkurang, mulai mikir yang lain-lain kan begitu. Iya, iya. Alhamdulillah min dzalik ya. Iya, iya. Alhamdulillah min dzalik ya. Nah, yang kemungkinan yang kedua, ini alhamdulillah, mohon maaf ini ya, adalah kemunafikan. Karena Mhm. orang munafik itu dohirnya bagus, tapi batinnya rapuh. Mhm. Kalau sholat sebatas sholat, mohon maaf nih, kalau sholat sebatas sholat, berbuat baik sebatas berbuat baik, orang munafik itu sholat, orang munafik itu sedekah, orang munafik bangun masjid, bahkan orang munafik ikut jihad. Tapi mereka kaum munafik. Naudzubillah min dzalik. Ini kita Iya. berlindung. Kenapa? Ada step yang tidak dilalui gitu. Betul, betul. Ada tahapan yang tidak dijalani. Jadi kalau mohon maaf ya, ini sependek yang saya tahu. Kalau kita menuntut akhlak yang baik, ya, melatih akhlak yang baik gitu ya, tetapi lupa ya menumbuhkan iman, Mhm. itu kita sedang mengkader mereka atau apa namanya, menanamkan benih-benih kemunafikan. Mhm. Naudzubillah. Iya, iya. Kalau ya, naudzubillah. Makanya ini juga berlaku sebetulnya untuk makanya mulailah dari iman gitu ya. Ini perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah kan. Mungkin itu saja Sophie ya, mohon maaf ya, Ustaz. Sophie ya, ini mah pengantar kan, materinya kan belum ya begitu ya. Saya sebetulnya lebih senang dengerin Kak Irma sama Teh Sophie gitu ya. Banyak masukan ya. Saya mah hanya nambah-nambah ya, menyesuaikan materi yang. Masya Allah. Kalau lain waktu kita akan diskusi lagi. Ada kelas dengan Ustadz nanti tanggal 15 Agustus ya Ustadz ya, insya Ya, Allah. Lebih tajam lagi insya Allah. Ya, hatur nuhun Ustadz Hasan. ya Iya. sebentar. Nanti kita akan bahas ya, selain tentang pemahaman imannya, nanti kita akan bahas how to-nya. Bagaimana tips praktis yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk tetap merawat keimanan. Masya Allah, lengkap sekali Ustadz. Hatur nuhun Ustadz. Dan biasanya memang saya kalau telepon-teleponan sama Ustadz juga, misalnya kalau mau konsultasi itu biasanya maksudnya pertanyaannya satu tuh jadi bisa siaran radio sejam Ustadz ya. Itulah kelemahan saya. Enggak Ustadz, karena ilmunya banyak sekali insya Allah. Ya, Masya Allah, Mohon Alhamdulillah. maaf, mohon maaf. Nuhun, tadi saya menggarisbawahi beberapa poin-poin dari Ustadz ya, Ayah Bunda. Betul sekali tadi bahwa saya sangat setuju dan inilah alasan kenapa saya merasa kita semua perlu belajar ya sama Ustadz Hasan, insya Allah yang sejauh ini saya kenal, beliau sangat concern sekali gitu ya, bahwa ternyata betul tadi ya, tidak boleh sospol Ustadz ya. Jadi bab tentang fitrah iman ini harus sangat apik ya Ustadz ya, apik, harus bertahap ya, dan konsep utamanya harus kita pahami dulu. Jadi kita akan masuk ke sini Ayah dan Bunda nanti di kelas ya. Kita akan sama-sama memahami lapis demi lapisnya apa yang terjadi di perkembangan 6 tahun pertama. Yang tadi Ustadz sudah sampaikan tuh kita tahap membangun cintanya. Saya setuju sekali tadi dengan Ustadz, bab tentang iman itu jadi pondasi dan itu yang akan menjadi ini ya, pondasi di banyak aspek-aspek yang lainnya ya. Nah, kita akan bersama-sama melakukan pembelajarannya ya untuk membangun pondasinya. Kita buat 6 tahunnya mempesona dulu, baru nanti dikuatkan dan sampai nanti kita bisa mengantarkan anak-anak kita akhir balik ya. Jadi nanti proses belajar kita seperti ini kurang lebih ya Bunda. Kita coba lapis demi lapis kita penuhi apa yang jadi hak-haknya anak-anak kita ya. Bisa dilihat bahwa
apa yang menjadi hak-haknya di 6 tahun pertama sebenarnya ya kalau kita mau lihat lagi lebih mendalam tuh tidak terlalu butuh teori-teori yang rumit ya Ustadz ya. Ya. Perlu teori yang rumit ya, tidak terlalu perlu perangkat-perangkat yang mahal ya. Cukup badan ayah bundanya, kesediaan hati kita untuk belajar itu sudah lebih dari luar biasa ya. Ini ayah bunda bisa melihat nanti di kelas kita akan share ini sebagai guidance ya. Kami coba rangkumkan aplikasi pendidikan berbasis fitrahnya ya. Jadi di 6 tahun pertama itu apa sih relasinya, kemudian nanti per aspeknya itu seperti apa sih ya, aspek keimanan, aspek belajar, apa yang harus dilakukan di tahap-tahap ini ya. Apa itu nanti tentang bonding, kita akan lakukannya pelan-pelan Ustadz ya, karena bicara tentang seperti ini harus pelan sekali ya, supaya nanti kita juga mampu mengaliri rasanya. Ya, ayah bunda, dan nantinya insya Allah di dalam proses belajar kita, bukan hanya untuk ayah bunda yang punya anak 6 tahun, di bawah 6 tahun saja, tapi yang seperti tadi saya sudah sampaikan, insya Allah kita akan sama-sama belajar juga. Untuk ayah bunda yang sudah punya anak di atas 6 tahun, kita akan sama-sama melakukan remedial kalau memang harus ada yang diremedi Ustadz ya, tadi seperti yang recovery ya, insya Allah kita akan sama-sama recovery ya, merawat ini ya, merawat egonya, mengaliri rasanya ya, memenuhi kebutuhan cinta, nyaman dan amannya, belajar menjadi teman main yang menyenangkan ya, memberi mereka ruang sebanyak mungkin untuk eksplorasi, kreativitas, spontanitas ya, sehingga nanti bab-bab tentang pendidikan iman ya, pohon iman yang tadi Ustaz sampaikan sebagai akar itu bisa tertanamnya tuh bagus gitu Ustaz ya. Ya. Dan punya daya pengawet karena ada cinta dan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan gitu ya. Yang mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar itu bisa membuat anak-anak kita menjadi lebih kuat Ustadz pundaknya untuk siap menerima beban-beban di usia yang selanjutnya. Barangkali begitu ya Ustadz ya dan ayah bunda sekalian.